Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin khataman nabiyyin Muhammad bin Abdillahil amin al-arabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, subhanallah, tentunya yang pertama dan utama dan yang wajib bagi setiap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, karunia-Nya, petunjuk hidayah inayahnya. Bil khusus di waktu yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mulia ini, di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita untuk menjalankan satu antara kewajiban kepada hamba, antara hamba dengan Rabbnya, di salat subuh berjamaah, dan kewajiban seorang muslim kepada agamanya, yakni terus meningkatkan pengetahuan tentang keislamannya sehingga dapat menjalankan kehidupan dunia ini sesuai dengan petunjuk agamanya. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dan Allah menerima seluruh amalan kita, dan Allah bimbing kita hingga akhir hayat kita, dan kita semua insyaallah diwafatkan dalam kondisi terbaiknya, yakni husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa teriring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang-orang memperjuangkan agama dan sunnahnya dan ajarannya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahasan kita di pagi yang berbahagia ini pada bahasan fiqh sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa dan kejadian-kejadian yang terjadi saat hijrah. Sebelum kita masuk kepada bahasan, sedikit mengulas pada kajian sebelumnya telah kita bahas bahwa Nabi Muhammad SAW dengan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah boleh dikatakan orang terakhir yang meninggalkan Mekah menuju Yasrib, yang kemudian menjadi Madinatul Rasul atau disingkat dengan Al-Madinah atau sering disebut dengan At-Thayyibah. Berangkat pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bertepatan di bulan September 622 Masehi, didampingi atau ditemani oleh sahibnya yang kemudian menjadi pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kisahnya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, dalam dua ayat Al-Qur'an. Perjalanan memakan waktu lebih 10 hari. Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, setelah melalui berbagai macam proses kejadian-kejadian, Rasul SAW masuk ke Kuba. Kuba adalah kampung pertama sebelum masuk ke kota Yasrib atau Madinah. Itu tepat pada tanggal 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian atau tahun pertama Hijriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau di bulan akhir atau 10 akhir di bulan September 622 Masehi. Di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal beberapa hari, Senin hingga Kamis, dan mendirikan masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Itulah masjid yang disebutkan dalam surat Taubah, la taqumu fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taqumu fi. Surat At-Taubah ayat 108. Hari Kamis Rasulullah setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan dan menjumpai salat Jumat. Nabi Muhammad menjumpai salat Jumat tepat di sebuah perkampungan, tepat di sebuah perkampungan atau di sebuah lembah di sana,
yang disebut dengan perkampungan Bani Salim bin Auf. Dan kemudian Nabi Muhammad mendirikan sholat Jumat pertama dalam Islam, yang saat itu dihadiri kurang lebih 100 laki-laki. Setelah selesai, Nabi Muhammad kemudian melanjutkan perjalanan masuk ke kota Yasrib atau At-Taibah atau Madinatul Rasul, atau disingkat dengan Al-Madinah. Di dalam perjalanan tersebut, jemaah sekalian, sebagaimana tercatat dalam banyak riwayat-riwayat dalam kitab tarikh atau sejarah atau sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, cukup banyak kejadian-kejadian tersebut. Di antaranya yang kita bahas hari ini adalah satu kejadian. Banyak kejadiannya, tapi di antaranya yang mungkin bisa kita ambil petik pelajarannya. Karena sebagaimana di awal-awal kajian sirah nabawiyah, mempelajari sirah nabawiyah sesungguhnya bukan hanya sekedar mengetahui dan menghafal kejadian-kejadian. Tahun ini apa yang terjadi, tahun ini apa yang terjadi. Bukan hanya sekedar itu, tapi lebih dari itu, yaitu apa? Karena sesungguhnya sirah nabawiyah itu adalah gambaran lengkap, gambaran paripurna dari kehidupan seorang nabi. Dan dari ayat yang saya baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, pada diri Rasulullah untuk kita semua terdapat role model, suri tauladan, uswah, qudwah. Maka setiap perjalanan Nabi Muhammad itu, setiap lembaran sejarah kehidupan Nabi Muhammad yang telah diabadikan dalam sejarah, ditulis dengan tinta emas oleh para ulama kita, maka seharusnya kita pelajari proses demi proses. Proses demi proses itu apa? Kita ambil pelajarannya, kita ambil pelajaran. Itulah yang terpenting sesungguhnya, dan substansi mempelajari sirah nabawiyah adalah itu. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, Nabi Muhammad SAW sebagaimana kemarin telah juga dibahas, setelah keluar dari rumahnya Nabi Muhammad di malam hari, padahal rumah Nabi Muhammad dikepung oleh para pendekar-pendekar, kesatria-kesatria Quraisy yang telah menghunus pedang siap menebas kapan saja leher Nabi Muhammad naudzubillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan kuasa Allah, Rasulullah keluar di antara barisan tersebut tanpa dilihat. Hanya orang yang melihat yang bukan dari kelompok, bukan dari orang yang bertugas. Sampai mengatakan, "Kenapa kalian di sini? Muhammad telah keluar. Muhammad telah keluar di antara pedang-pedang terhunus di antara kalian. Kok bisa? Tidak mungkin." Itu masih ada di dalamnya. Ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib. Langsung masuk ke rumah Abu Bakar, dan di belakang rumah Abu Bakar telah disiapkan perbekalan. Dari situlah Rasulullah kemudian berangkat hijrah, tetapi tidak langsung menuju ke arah Madinah, tapi beliau mengambil arah ke selatan, yaitu arah ke Yaman. Kurang lebih Nabi Muhammad berjalan dari rumahnya terus menelusuri pegunungan, yang kemudian sampailah di Gunung Thur, di Gua Thur, di sebuah Gua Thur. Nabi Muhammad dan beberapa beliau, bahkan beliau sengaja tidak pakai alas kaki. Nabi Muhammad tidak memakai alas kaki, sehingga sallallahu alaihi wasallam kakinya sempat berdarah-darah. Nah, di sana Nabi Muhammad selama 3 hari. Selama tiga hari dilihat sudah aman, maka Nabi Muhammad kemudian turun, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ternyata beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau telah mempersiapkan budaknya milik beliau yang disebut Amir bin Fuhairah untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar Siddiq juga telah menyewa, Abu Bakar Siddiq juga telah menyewa seorang penunjuk jalan. Jadi ada dari satu kabilah Bani Ad-Daili, dari Bani Abdul Adi, terkenal di sana orang-orang yang suka menjadi penunjuk jalan, dan mereka orang-orang amanah. Mereka kalau benar sudah buat komitmen, maka mereka akan menjalankan, walaupun Nabi Muhammad adalah beda akidahnya dengan mereka. Mereka masih kafir, tapi tidak mengkhianati. Itulah sikap orang-orang Arab dari dulu. Beda agama, tapi ketika komitmen sudah bismillah, sesuai dengan akad yang ada, bukan janjinya apa, pelaksananya apa. Itu tidak terjadi. Baik jemaah sekalian, kemudian dalam perjalanannya Nabi Muhammad SAW memang di mana-mana orang-orang Arab mengintai di mana pergerakan Nabi Muhammad SAW. Jadi 4 orang berjalan ini semua diintai di mana-mana
diintai, dan bahkan orang-orang Quraisy telah mengumumkan sayembara, barang siapa yang mendapatkan Muhammad dan juga temannya Abu Bakar mayitan aw hayyan, hidup ataupun mati, akan diberikan per kepala 100 unta betina. Naqa itu 100 unta, ya, 100 unta betina. Dan kita paham bersama bahwa di zaman itu unta adalah harta yang termahal. Harta yang termahal bagi orang-orang Arab di zaman itu. Jadi tidak main-main, para tokoh-tokoh mereka rela menginfakkan hartanya, ya kan? Mereka bersatu padu demi untuk menghentikan dakwahnya Muhammad SAW. Mereka tidak boleh berdakwah di dalam Mekah, tapi mereka juga nggak mau Muhammad keluar dari Mekah. Jadi mau tidak mau. Kenapa? Nabi Muhammad dikenal orang yang sangat aman, nggak pernah berdusta, nggak pernah berbohong dalam sejarah hidupnya sekalipun. Tapi anehnya mereka tidak menerima dakwahnya, tapi tidak juga dibolehkan keluar dari Mekah. Apa alasannya? Karena kalau Nabi Muhammad keluar dari Mekah, sudah dipastikan di luar sana Nabi Muhammad punya magnet yang tidak dimiliki oleh siapapun, dapat menarik dengan keamanannya Rasul, dengan kepandainya Nabi Muhammad SAW, dengan karismatiknya Rasul SAW, dengan kebenaran yang dibawa. Mereka faham betul kalau Nabi Muhammad keluar dari Mekah, habis mereka. Karena Nabi Muhammad pasti akan dapat mengumpulkan manusia yang tidak terhingga banyaknya, dan itulah yang kemudian terjadi. Karena mereka tidak main-main, yang memberikan sayembara, ya. Sehingga di zaman itu banyaklah orang-orang yang terkenal dengan pembunuh bayaran, yang ingin juga, ya, mendapatkan mendapatkan sayembara tersebut atau hadiah tersebut. Nah, dalam catatan sejarah sebagaimana riwayat Sahih Muslim, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang sangat terkenal. Artinya orang-orang Arab sangat mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Muhammad SAW sebenarnya tidak begitu dikenal di luar Mekah. Sehingga kalaupun orang belum pernah ke Mekah, belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, pasti tidak akan mengenal Nabi Muhammad. Dan di antara kecerdasan dan kefaqihannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya, "Wahai Abu Bakar, siapa yang bersama kamu?" Abu Bakar tidak berbohong, tetapi tidak juga jawabannya mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar setiap ditanya oleh orang, "Siapa yang bersamamu wahai Abu Bakar?" Maka apa kata beliau? "Hadar rajulu yahdini as-sabila." Ini orang yang berikan aku petunjuk. Dialah petunjuk jalanku, dah bahasa kitanya. Ini Muhammad ini adalah petunjuk jalanku. Fa yahsabul hasibu annahu innama ya'ni tariq wa innama ya'ni sabilul khair. Maka orang Arab sudah paham yang dimaksud petunjuk, yang dimaksud pikiran mereka adalah petunjuk jalan. Petunjuk jalan, padahal yang dimaksud oleh Abu Bakar Siddiq adalah apa? Sabilul khair, sabilul jannah. Pemberi petunjuk kebaikan, pemberi petunjuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bohong, tidak juga mencelakakan mereka sendiri. Inilah orang yang cerdas. Jadi memang dalam dakwah itu perlu orang-orang yang cerdas, perlu orang-orang yang pintar, dan dakwah itu memang harus dengan strategi. Makanya Rasulullah mengatakan al-harbu khida'ah. Perang itu artinya umum, termasuk dakwah di dalamnya. Berjuang di dalamnya adalah siasat. Tanpa siasat dengan yang benar, maka kita akan kalah dengan kebatilan yang disiasati atau yang diatur dengan manajemen yang baik. Maka orang Islam lebih berhak untuk itu sebenarnya. Islam lebih berhak daripada itu. Baik, kembali kepada isu utama. Maka salah satu di antara orang yang menginginkan hadiah 100 unta per kepala itu adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat terkenal. Pembunuh bayaran yang sangat terkenal, yakni Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Dalam sirah Nabawiyah diterangkan, pada saat Suraqah bin Malik berkumpul dengan tokoh-tokoh kaumnya, ya, tokoh-tokoh kaumnya, dan sayembara yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh orang-orang Quraisy telah diketahui oleh seantero Mekah. Bahkan orang-orang di luar Mekah pun telah mengetahui hal tersebut, dan semua orang yang punya kemampuan, merasa punya kemampuan menginginkan hal tersebut.
Qadarullah sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, suatu ketika Suraqah bin Malik tersebut sedang duduk-duduk bersama kaumnya, para tokoh-tokoh, datanglah seseorang dari orang-orang tersebut yang melihat rombongan Nabi Muhammad SAW bergerak menuju ke Madinah. Di luar kota Mekah sudah jauh, kemudian ada orang dari mereka yang berpapasan melihat ya, dari jauh bayangan dan debu yang berterbangan di udara. Disampaikanlah kisah tersebut kepada majelis tersebut. Suraqah sebenarnya faham ini Muhammad dan Abu Bakar. Dengan ilmu yakinnya, kepiawaiannya beliau sebagai seorang pembunuh bayaran, dia faham ini Muhammad bukan yang lainnya. Tapi ketika mendengar hal tersebut, beliau sengaja menutupi kisah itu. Apa katanya? Wah, itu Pak bukan Muhammad. Tidak mungkin Muhammad lewat situ. Itu fulan dan fulan dan fulan, meyakinkan kepada orang yang lain supaya tidak didahului. Itulah politik namanya. Ya, dia mau tapi ngomongnya tidak mau. Maka politik dalam hal ini memang penuh dengan kemunafikan. Ya, penuh dengan kemunafikan. Enggak mau tetapi mau tapi tidak mau. Begitulah jemaah sekalian. Jadi pusing kita dibuatnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Suraqah, ya, Suraqah bin Malik. Maka setelah meyakinkan semua para tokoh, maka beliau bergegas ke rumahnya dan memerintahkan kepada budaknya mempersiapkan segala hal yang diperlukan, senjata, perbekalan, dan kuda yang tercepat. Dan beliau memang terkenal punya tunggangan kuda yang sangat cepat, cepat saat itu. Setelah siap semua, maka beliau keluarkan dari belakang rumahnya secara diam-diam, kemudian memacu kudanya dengan sekencang-kencangnya. Sehingga tidak lama jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, dalam Sirah Nabawiyah diterangkan bahwa Suraqah kemudian dapat mengejar rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Suraqah meyakini bahwa dia sudah dekat ya dengan rombongan tersebut, dan Suraqah bisa mendengar apa yang diucapkan Nabi Muhammad, dan beliau sudah bisa berancang-ancang untuk melemparkan senjatanya pada Nabi Muhammad ataupun Abu Bakar Siddiq, maka beliau telah bersiap-siap. Siap hal tersebut. Sisi lain, Abu Bakar selama perjalanan hijrah, beliau tidak tenang hatinya. Belum melihat kanan, kiri, ke belakang. Kenapa mengkhawatirkan? Bukan dirinya dikhawatirkan, tapi yang dikhawatirkan adalah keselamatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau yakin hijrah perintah Allah, pasti Allah akan menjaganya. Beliau hanya berzikir, tidak kering lisan yang mulia sallallahu alaihi wasallam bibirnya dengan berzikir menyebut nama Allah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada Suraqah. Nah, Suraqah ketika sudah memungkinkan ya untuk melancarkan serangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba kudanya terprosok. Aneh bin ajaib memang. Di wilayah itu kan wilayah tanahnya tanah keras. Jadi kayaknya hampir-hampir susah masuk akal kalau terprosok, kecuali memang daerah padang pasir ya. Kecuali daerah padang pasir. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kudanya terprosok ya. Terprosok, bahkan kaki-kakinya masuk ke dalam talah tersebut. Kemudian Suraqah mencaci maki kudanya supaya mau bangkit kembali, mau berdiri. Maka jemaah sekalian rahimanillah, dalam beberapa riwayat bahkan beberapa kali itu terjadi. Sehingga yang terakhir atau yang pertama, orang-orang Arab kebiasaannya ketika dia ingin melakukan sesuatu dia akan berundi nasib. Maka beliau keluarkan anak panah beberapa, diundi. Mana yang diambil, melanjutkan pengejaran atau mundur. Ternyata yang keluar itu adalah mundur, jangan diteruskan. Tapi keyakinannya terhadap itu ditinggalkan saat itu karena nafsunya menguasai dirinya. Jadi keyakinannya dikhianati oleh dirinya sendiri. Padahal undian nasibnya mengatakan jangan diteruskan, bahaya. Kurang lebih begitulah ya.
tapi dia tetap melawan apa yang menjadi keyakinannya selama ini. Maka kedua dan ketiga terperosok terus. Yang terakhir, jemaah sekalian, ketika kaki kudanya terangkat, mengeluarkan cahaya. Dari situlah kemudian dia meyakini bahwa ini memang Nabi, dia pasti akan selamat, dijaga oleh Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam hal ini Suraqah sendiri pernah bercerita dalam Sahih Bukhari. Wa waqa'a fi nafsi hina laqitu malakitu fil habsi anhum ayadharu amrullahi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu inna qaumaka qad ja'alu fika diyah wa akhbartuhum akhbara ma yuridun nasu bihim fa aradtu alaihim zat al-mata falam yara'ani wa lam yas'alni illa an qala akhfi anna. Jadi beliau bercerita setelah beliau masuk Islam. Beliau mengatakan, setelah kejadian apa yang ku alami, beberapa kali terperosok, ya, kudaku terperosok yang sebenarnya nggak mungkin terperosok begitu. Apalagi memang ini kuda pilihan yang sudah dilatih luar biasa, bisa terperosok dan kemudian keluar cahaya dalam beberapa riwayat itu. Fa waqa'a fi nafsi, maka sesungguhnya hal tersebut menyentuh hatiku, ya, menyentuh hatiku dengan ini semuanya, dan aku mengatakan dalam diriku bahwa sayadharullahu amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah pasti akan memenangkan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas agama-agama yang lainnya, dan pasti Muhammad akan dijaga oleh Tuhannya dan akan selamat. Itu keyakinan pertama kali yang muncul dalam diri Suraqah setelah melihat tanda-tanda ini semua atau mukjizat-mukjizat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasanya kata beliau, setelah Nabi Muhammad tahu aku, beliau tidak memarahiku, ya, tidak membunuhku. Padahal umumnya kalau ada orang yang ingin membunuh dia, ada kesempatan dulu selama akan ditebas. Karena aku melihat dia orang yang luar biasa baiknya, aku datang untuk membunuhnya. Tapi aku dilepas begitu saja. Bahkan sempat kutawarkan setelah aku merasa aku kalah, aku tahu dia benar, kutawarkan kepadanya, kata Suraqah. Ya, kutawarkan kepadanya azadu wal mata, perbekalanku, ya, perbekalanku dan barang-barang ku bawa untuk sekalian tambahan bekal. Tapi Nabi Muhammad tidak mau menolak. Hanya satu permintaannya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhfi anna. Rahasiakanlah tentang kami. Itu pesan Nabi Muhammad, gak lebih daripada itu. Bahkan dalam beberapa riwayat catatan sirah Nabi yang lain, Suraqah bahkan meminta jaminan karena dia merasa dirinya itu salah, bahkan pernah berlaku sangat buruk dan jelek kepada Nabi Muhammad, ingin menghentikan dakwah utusan Allah. Itu beban yang luar biasa dalam dirinya. Dai yang membawa kebenaran mau dihabisi, itu dalam dirinya merasa beban yang luar biasa, dihentikan dakwahnya. Dan beliau merasa tidak aman, dan dia yakin sisi yang lain Nabi Muhammad akan dimenangkan oleh Allah, dan dia merasa Nabi Muhammad sementara lagi akan menjadi manusia yang kuat yang mempunyai kekuasaan di Jazirah Arab. Maka beliau orang yang cerdas juga, maka kesempatan tersebut tidak dibuang. Beliau mengatakan, berikan aku jaminan, akan kurahasiakan semua apa yang terjadi hari ini tentang kalian semua, tetapi tolong berikan aku jaminan. Maka dibuatlah jaminan, ditulis ya oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau memerintahkan kepada Amir bin Buhairah, ya, Amir bin Buhairah, budaknya Abu Bakar As-Siddiq, untuk menulis jaminan tersebut di atas sepotong kulit. Yang kurang lebih, ya, di antara jaminan tersebut adalah apa? Dia tidak akan dibalas atas perbuatannya, dan yang kedua, dia akan diberikan hadiah kelak. Dalam beberapa riwayat. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, ketika beliau dapat menundukkan Rum dan Persia, maka mahkota Raja Persia diberikan kepada Suraqah. Bayangkan, mau membunuh tapi dijanjikan apa? Sesuatu yang luar biasa. Mahkota seorang Raja Persia yang terkenal di zaman itu adalah kerajaan raksasa yang tidak bisa dikalahkan. Ada dua, Persia dan juga Romawi. Diberikan kepada orang yang mau membunuhnya.
Ini kalau bukan jiwa seseorang yang betul-betul dalam perjuangan ikhlas karena Allah, mustahil itu terjadi. Dan ini semua terjadi. Ala kulli hal jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Dalam teks yang lain ya, dalam riwayat riwayat Al-Bukhari rahimahullah taala juga meriwayatkan tentang sanad dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ji'na ila Madinah." Kami berangkat dan menuju Madinah sementara banyak orang yang mencari kami. Banyak orang yang mencari kami. Dalam kisah Suraqah tadi pun sudah disebutkan bahwa orang-orang Quraisy ya Muhammad ya Abu Bakar memberikan sayembara 100 unta per kepala kalian. Masya Allah. Ini yang dimaksud banyak orang mencari mereka. Tapi tidak seorang pun yang berhasil menyusul mereka kecuali Suraqah bin Malik bin Ju'sum. Dialah yang berhasil dengan kecepatan kudanya menyusul kami. Tapi orang ini jemaah sekalian ya, orang ini kemudian dalam beberapa riwayat ya, dalam riwayat yang lain ya, di pagi hari ya, wa ya nabi Allah murni bima syi'ta wa qala waqif makana la tatrukna ahadan yalqahu bina wa qala awalun nahari jahidan 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana akhirun nahari maslahatan lahu. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain ketika beliau sudah sadar diri ya, Nabi Muhammad akan menang dan dia bisa dikalahkan, tidak bisa dibunuh, maka dikatakan ya Nabi Allah. Jadi saat itu Suraqah bin Malik mengatakan ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah. Walaupun resmi masuk Islamnya bukan hari itu, tapi ini boleh katakan juga tanda-tanda keimanannya beliau. Dalam teks Sahih Bukhari, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, murni bima syi'ta, perintahkan aku sesuai dengan kehendakmu ya. Apa yang kau perintahkan akan kujalankan. Ini janjiku kepada kalian, karena Anda menyelamatkan aku, kalian tidak membunuh aku. Apakah Nabi Muhammad? Faqif makana, tetaplah engkau pada posisimu ya. La tatrukanna ahadan yalqau bina, jangan kau biarkan seorang pun menyusul kami kembali. Engkaulah pertama dan engkaulah yang terakhir. Terserah bagaimana cari, terserah Anda. Karena tahu Nabi Muhammad Suraqah orang pintar, dengan cara begitu dia udah paham apa yang harus dilakukan. Artinya apa? Setelah ini jangan ada orang yang mencari aku lagi. Ya, jangan ada orang yang mencoba untuk menyusul kami lagi. Gimana caranya? Terserah kamu. Maka jemaah sekalian, hadis ini mengatakan fakana awalun nahari jahidan 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini riwayat Anas ya. Di pagi hari ya, atau di siang harinya Suraqah, orang yang datang ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana akhirun nahar, tetapi di sore hari maslahatan lahu, tapi beliau orang yang kemudian memberikan senjata atau menjadi pelindung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hidayah jemaah sekalian, itulah hidayah. Maka Suraqah kembali dan beliau setiap jumpa dengan orang-orang yang ada di sana ya, beliau mengatakan sudah tidak ada Muhammad nggak tahu kemana perginya, tidak tahu, percuma kita mengejar Muhammad. Dan itu yang ditebarkan kepada orang-orang yang ada di kaumnya dan juga orang-orang yang dijumpai di setiap jalannya demi menepati janjinya kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini ulama kemudian berbeda tafsir. Apakah hari itu dia sudah masuk Islam atau belum? Kalau belum masuk Islam, kenapa dia mengakui kenabian Nabi Muhammad? Kenapa dia mengakui kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini menjadi ikhtilaf ulama, tapi ikhtilaf itu nggak begitu penting sebenarnya ya. Tidak begitu penting. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara kejadian yang tertulis dalam kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa bersejarah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, yang kemudian dengan hijrah tersebut merubah arah peradaban dunia dari barat ke timur ya, merubah arah kiblat dunia di kemudian hari dari Baitul Maqdis kemudian ke Mekah Al-Mukarramah, di mana Mekah Al-Mukarramah memang sesungguhnya adalah awal kiblat bagi manusia.
Maka ini hikmah-hikmah tentang hijrah ini kemarin sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan di bulan yang lalu. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Suraqah bin Malik bin Ju'shum maka dapat diambil beberapa pelajaran penting dari kisah ini. Yang pertama adalah semua yang menimpa Nabi Muhammad dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari keluar dari rumah, kemudian masuk ke dalam gua, kemudian sebelumnya ada banyak peristiwa, di antaranya juga peristiwa Suraqah. Ini disebut dengan mukjizat. Ini disebut dengan mukjizat. Apa bedanya mukjizat dengan karomah dengan sihir? Mukjizat itu adalah datang dari Allah, diberikan khusus kepada Nabi dan Rasul. Mukjizat diberikan kepada Nabi dan Rasul untuk apa? Menguatkan dan membenarkan, memuliakan, menjaga dakwah para Nabi dan Rasul jika memang dianggap perlu, jika memang sudah dianggap perlu oleh Allah SWT, diturunkan. Dan maka mukjizat ini jemaah sekalian tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa diulang-ulang. Kapan Allah ingin berikan, ya Allah berikan, tapi nggak ada pelajarannya, tidak ada ilmunya. Nah, begitu juga dengan karomah. Karomah sama kayak mukjizat, datang dari Allah, diberikan kepada orang-orang yang soleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pelajaran mencapai karomah, nggak ada. Ini catatan penting karena di Indonesia banyak ya. Kami pernah menemukan, jujur kami pernah menemukan, masih terjun aktif di dunia ruqyah. Jadi ada pelajaran di beberapa tempat, pelajaran mencapai karomah, dan itu tidak ada pelajarannya. Karena mirip, karomah itu sama dengan mukjizat. Sesuatu kejadian di luar nalar manusia yang datang dari Allah untuk menguatkan dan menjaga hambanya karena memang diperlukan. Itu datang dari Allah, tidak bisa didemonstrasikan. Seperti kejadian selain Nabi Muhammad, siapa? Khalid bin Al-Walid. Ketika beliau memimpin satu peperangan, ditantang oleh musuhnya, ya Khalid bin Al-Walid, ya panglima Islam, kalau memang anda ajarnya benar datang dari Allah, minum ini racun. Itu dalam sejarahnya, minum ini racun. Maka Khalid bin Walid mengatakan dalam dirinya, ya Rabb, ini tantangan yang berat, tetapi yang berikan mudarat adalah Engkau, yang memberikan manfaat adalah Engkau. Ya Allah, tolong aku, tolong kami ya Rabb, demi untuk kebenaran agama, ajaran yang dibawa oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan bismillah beliau menegak satu gelas racun yang sangat berbisa, yang sangat mematikan, dan setelah itu aman dan selamat. Tapi kejadian ini nggak bisa diulang-ulang. Beliau tidak pulang ke Madinah, wahai sahabat, lihat aku akan bikin racun. Nggak pernah dilakukan itu oleh Khalid bin Al-Walid. Ini namanya bukan karomah kalau bisa diulang-ulang. Mirip juga dalam riwayat yang sahih, ketika Umar bin Al-Khattab sedang khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba terdengar suara, ya Sariyal Jabal, wahai pasukan, mundur ke belakang gunung. Itu artinya orang yang sedang hadir dalam salat Jumat di hadapan Umar bin Khattab bingung, ini Abu Bakar kok aneh, antara kalimat sebelumnya dengan kalimat yang tadi itu nggak nyambung sama sekali. Sebulan setelah itu datanglah pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar ke wilayah Azerbaijan kalau tidak salah. Ternyata kemudian mereka bercerita, tiba-tiba waktu itu sebulan yang lalu ada keanehan. Tiba-tiba kami hampir kalah, tapi tiba-tiba kami mendengar suara Umar bin Khattab, ya Sariyal Jabal, wahai pasukan mundur ke belakang, ngumpet. Kalau kami tidak cepat-cepat berlindung di belakang gunung, kami semua akan habis. Saat itu kemudian Allah menangkan kami. Maka apa yang diceritakan oleh pasukan yang baru pulang tersebut nyambung dengan yang diceritakan oleh yang didengar oleh sahabat atau umatnya Umar bin Al-Khattab pada hari Jumat sebulan yang lalu. Loh, saat itu Umar memang ngomong di sini seperti itu. Kami juga bingung. Itu namanya karomah. Ini namanya karomah, bukan mukjizat. Mukjizat sebenarnya untuk Nabi dan Rasul. Yang terakhir adalah sihir. Sihir itu datangnya bukan dari Allah. Sama sihir itu juga hal-hal yang terjadi di luar nalar, tapi datangnya bukan dari Allah, datangnya dari siapa jemaah? Dari syaitan yang terkutuk. Dia ada pelajarannya, dia bisa didemonstrasikan, bisa diulang-ulang, dan anehnya bisa dipelajari, bahkan bisa diwarisi. Itu tandanya sihir bukan karomah. Wah, si fulan tuh punya karomah, gimana caranya? Dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang.
Dan ini katanya karomah ini diwarisi dari kakeknya atau dari mbahnya. Berarti itu bukan karomah, tapi itu sihir jemaah. Ini sihir, dan itu haram hukumnya dalam akidah Ahlussunnah adalah kesyirikan. Baik, apa tujuan daripada mukjizat? Sebagaimana tadi saya katakan, untuk mentakyid, menguatkan dakwah nabinya jika memang diperlukan, dan untuk memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Qur'an itu kan mukjizat yang paling agung. Ulama mengatakan seandainya Nabi Muhammad tidak punya mukjizat yang lain, hanya Al-Qur'an, lakafa, itu mencukupi. Maka mukjizat yang abadi adalah Al-Qur'an. Nabi Muhammad sering ditanya oleh orang-orang kafir. Pernah ditanya oleh orang kafir dari Quraisy. Sebelum itu mereka datang ke orang-orang ke Madinah untuk bertanya kepada tokoh-tokoh Yahudi, kira-kira apa yang kami tanya ke Muhammad supaya Muhammad nggak bisa jawab. Kalau yang Yahudi tanya 3 pertanyaan, kalau bisa jawab berarti dia nabi, kalau nggak bisa jawab memang itu bukan nabi benar. Apa yang pertama? Tanya tentang ruh, tanya tentang 7 pemuda yang melarikan diri kemudian masuk ke dalam gua. Satu lagi, seorang raja yang membuat benteng. Jadi Iskandar Zulkarnain. Ketika pulang ke Mekah, ditanya itu kepada Nabi Muhammad, maka turunlah Al-Qur'an. Itu namanya mukjizat. Jadi kapan diperlukan, maka akan diturunkan hal tersebut. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah bisa karomah itu muncul sekarang? Bisa. Pada siapa? Pada orang-orang yang dianggap perlu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian catatan yang berikutnya adalah kisah Suraqah tadi datang dengan keinginan membunuh Nabi Muhammad. Maka dikatakan di siang hari datang sebagai pembunuh, di sore hari dia kembali menjadi pelindung dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hidayah. Itu disebut dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini ulama menyimpulkan 2 hal. Pembenci Islam, orang yang ingin menghabisi Islam itu umumnya nggak lepas dari 2 hal. Disimpulkan dari 2 hal. Yang pertama, pembenci Islam karena kejahilan. Informasi yang datang kepadanya tidak sesuai dengan kebenaran Islam. Dan itu memang diusahakan orang-orang yang tidak dengan Islam. Orang-orang begini kalau dia mendapatkan kebenaran, maka dia akan berbalik badan dan dia akan menjadi pembela Islam. Maka Suraqah bin Malik bin Ju'shum adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri tentang masalah ini. Sebelumnya siapa? Umar bin Al-Khattab datang kepada Rasulullah ingin menghunus pedang, ingin membunuh Rasulullah, tapi kemudian dia berubah seketika menjadi pembela Rasulullah. Bahkan manusia terhebat setelah Abu Bakar, setelah para nabi Rasul Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab menjadi pembela Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kebenciannya kepada Rasul, kebenciannya terhadap Islam. Karena apa? Kejahilan. Maka di sini pentingnya dakwah, pentingnya syiar dakwah dengan segala hal yang kita bisa. Media mendatangi dengan kaki, dengan pena, dengan azan, agar apa? Agar kebenaran Islam tersebar kemana-mana, dan orang yang tidak mengetahui akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan ini sepanjang tahun banyak yang datang. Saya punya santri dulu, mu'alaf, dia sebenarnya dari sisi nasabnya dia adalah satu di antara pewaris kesukuan atau pemimpin suku di Samosir. Keluarga besarnya orang-orang hebat, dan dia ahli perbandingan agama. Dia Nasrani tapi Advent, vegetarian. Dia katakan, berselama saya lahir Ustaz, sampai saya besar nggak pernah mendengar informasi tentang kebaikan Islam, nggak ada sama sekali. Makanya ketika beliau mendapat Islam itu nggak seperti yang didengar di kampungnya, dia langsung masuk Islam. Dan terakhir alhamdulillah beliau selalu berdakwah sendirian di wilayah Sinabung saat Sinabung terjadi meletus, dan alhamdulillah luar biasa dakwahnya beliau. Ini fakta yang ada, dan ini terus ada setiap hari, setiap tahun orang-orang yang seperti ini. Dan yang kedua, ini yang berat. Pembenci Islam karena hasad, karena dengki, karena kepentingan. Orang yang begini, bagaimanapun benarnya Islam,
tidak akan mendatangkan hidayah baginya. Contohnya siapa? Di zaman Nabi Muhammad yang sudah kita bahas, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab kurang apa dekatnya dengan Rasulullah? Secara nasab pamannya Rasul, saudara dari bapaknya Abdullah, dari sisi rumah tetangga jejeran, kurang apa dekatnya. Tapi kenapa beliau benci dengan Nabi Muhammad? Bukan karena kebenaran yang dibawa, tapi karena beliau ada hasad dan iri dalam dirinya. Yang lainnya rata-rata tokoh Quraisy karena takut kalau Muhammad menjadi orang hebat, kekuasaan mereka menjadi hilang. Jadi cinta digorilah, maka menimbulkan sifat hasad. Orang-orang seperti ini jemaah sekalian, bagaimanapun memijak turun kebenaran turun di hadapannya, tidak akan bisa mendatangkan hidayah. Begitulah kebanyakan orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Allah mengatakan, falamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullah 'alal kafirin. Orang-orang ahli kitab Yahudi secara khusus sebelum datang Nabi Muhammad, mereka telah menanti di Madinah. Mereka selalu mengatakan, nanti kalian kalau Nabi yang kami tunggu sudah datang, kita habisi kalian semua orang-orang Arab. Falamma ja'ahum, ketika datang Nabi Muhammad kepada mereka membawa kebenaran, semua sifat ada dalam Taurat benar pada Nabi Muhammad, dan mereka ma'arofu, mereka tahu betul siapa Muhammad, tetapi kenapa mereka kafir? Wa kafuru, kemudian dia ingkar dengan Nabi Muhammad, karena yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi ini hendaknya Muhammad itu dari Bani Ishak, tapi ternyata Muhammad dari orang Arab keturunan Ismail. Jadi apa dalam Quran yang lain? Hasadan, karena hasad. Makanya mereka susah masuk Islam, kecuali illa man rahimah. Tapi yang tahu kebenaran dan tidak masuk Islam itu sebabnya karena hasad. Dan ini jemaah sekalian, nah hasad ini bukan hanya sampai di situ. Permasalahannya kalau cuma hasad berhenti nggak mau, ya sudah nggak beriman. Untuk dirinya nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah mereka, terutama orang Yahudi, Zionis Yahudi ini ya, mereka membuat telah menancapkan bendera perang sampai akhir zaman dan telah melakukan berbagai macam strategi untuk menghancurkan Islam. Di antaranya jemaah sekalian, di antaranya secara singkat sekali, panjang bahasanya. Jadi dulu saya pernah dikasih amanah oleh ulama Thailand untuk menerjemahkan bahasa Melayu Jawi, jadi tulisan Melayu tapi bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dan saya sudah selesaikan, udah kasih saya catatan. Judul buku itu adalah Rencana Barat Hancurkan Timur, Hancurkan Islam, Hancurkan Islam. Dari sana ya, ada rujukan sebuah kitab lain juga di situ, Sejarah Pemikiran. Jadi seorang ulama dari Malaysia menulis sebuah buku ya, bahwa rencana jahat dari orang-orang Zionis internasional ini asalnya dari karena hasad nggak sampai berhenti di situ, ingin mengalahkan Islam dengan berbagai macam cara, walaupun mereka sadar mereka nggak akan mampu menghancurkan Islam. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat perencanaan yang luar biasa. Pertama, ingin merusak agama, akidah dan akhlak orang Islam. Yang kedua, merusak ekonomi Islam, merusak manusianya, fisik orang Islam. Dan yang berikutnya, merusak alam semesta. Dan terkenal dalam hal ini adalah 4S dan 4F. Sing, Sex, Sport, dan Smoke. Tambah lagi Fun, Vision, Food, dan Faith. Ini mereka gelontorkan dana yang begitu besar demi musiskan 4S dan 4F ini. Kita ambil contoh di sini adalah Smoke. Saya pernah nulis buku ya tentang rokok. Kapan dia muncul, bagaimana pendapat ulama sampai hari ini, dan kandungan yang ada di dalamnya, dan andilnya bagi orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Nah, salah satu dalilnya ada 19 dalil Quran dan hadis. Dan juga dari sisi tujuan fikihnya adalah apa? Karena merokok itu terkategori mubadzir, bukan israf. Apa bedanya mubadzir dengan israf? Ada dua dalam Quran. Mubadzir adalah dalam surat Al-Isra, wala tubadzir tabdzira. Jangan kau buat mubadzir. Israf juga ada. Apa artinya? Kalau mubadzir itu adalah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya, namanya mubadzir. Kalau israf itu
melakukan sesuatu yang bermanfaat tapi berlebihan, itu namanya al-israf, itu nggak dibolehkan. Makanya Allah mengatakan kulu wasrafu wala tusrifu, makan dan minum. Makan minum bermanfaat tidak jemaah? Bermanfaat. Aturan agama bukan? Aturan agama. Tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Di zaman yang susah ini makan sehari bisa satu orang anggaplah 20.000, cukup sehat, 4 sehat 5 sempurna, begitulah istilah dulu ya, bisa. Tapi kita mubazir, mentang-mentang uangnya banyak, kita makan yang harganya 1 juta. Udah begitu harus disisihkan supaya apa? Supaya dilihat orang keren. Memang orang keren, kalau orang kaya kan katanya makannya nggak habis. Kalau yang habis namanya orang miskin karena rakus katanya. Ini namanya israf jemaah. Kita bisa beli motor untuk ke kantor cukup dengan 20 juta. Kita beli sampai yang 100 juta. Namanya israf. Ada manfaatnya tapi berlebihan. Dan ini hukumnya haram. Bagaimana dengan mubadir? Allah mengatakan, "Wala tubadir tabdira, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu rabbih kafura." Wahai manusia, jangan berbuat mubadir, karena orang-orang yang mubadir temannya syaitan. Dan apa sifat syaitan? Selalu ingkar dengan Allah. Maaf, saya tanya, merokok itu ada manfaatnya enggak? Ada. Kalau nggak ngerokok, saya nggak bisa mikir. Itu kata Anda. Itu namanya kecanduan. Nah, merokok itu bukan kategori israf jemaah, tapi kategori mubazir. Inilah amalan yang kemudian kita hari ini berteman dengan apa jemaah? Bapak yang ngomong, Quran yang ngomong, wa kanu ikhwana syayatin. Kira-kira kalau istri kita tahu kita nggak ngerokok, senang tidak? Senang. Uang untuk rokok bisa diberikan untuk tambah, masya Allah, tambah sehat anak dan kita tambah sehat. Kalau enggak meracuni jemaah sekalian. Rokok itu asapnya itu nggak hilang, nempel. Makanya kalau mobil yang suka ngerokok, yang punya mobil itu nggak bisa hilang, nggak bisa dibohongin, karena dia nempel. Dia tidak hilang, dan itu racun yang berbahaya. Kalau sampai nempel masuk ke anak yang masih kecil, itu mengakibatkan berbagai macam malapetaka. Semoga Allah jauhkan kita daripada hal tersebut, dan yang masih merokok niat untuk meninggalkan insyaallah. Semoga Allah berikan taufik kepada semua. Ingat, ini salah satu program siapa? Kembali kepada bahasan Tuhan Zionis untuk menghancurkan kita. Baik, itu mungkin ya bahasa kita di pagi yang berbagi ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada salahnya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Benar dari Allah, salah dari saya sendiri. Khud masafada makadar, ambil yang baik, buang jauh-jauh yang buruk dan yang tidak baik dan yang kotor. Alhamdulillahirabbil alamin.